kerugian. Kita kaji ulang pelajaran lama. Siapa yang memeluk agama Islam? Siapa? Kita kan? Islam sudah pernah kita sampaikan singkatan dari apa? I, Isa. S, subuh. L, luhur. A, asar. M, maghrib. Itu Islam. Sekarang Bapak sholat Isya kerjakan tidak? Subuh, luhur, asar, maghrib, cukup sholatnya. Berarti Islam. Ya kan? Kalau ada orang sudah tua, Isya dikerjakan, subuh dikerjakan, ya kan? Zuhur dan asar tinggal, maghrib dikerjakan. Apa agamanya kira-kira? Agama isem, Pak. Ya, tidak dikenal di akhirat nanti. Rasul tidak mengenal agama itu. Kita ini kadang-kadang keliru, Pak. Ay kakek bela sholat kita ke masjid, nunggulah tua dikit. Ya kan? Kebanyakan di diri kita saat ini orang-orang yang tinggal di perkampungan, tinggal di kota, tidak hanya terbatas di kota dan di desa, Pak. Banyak yang meninggalkan ibadah datang ke masjid. Sekarang aku tanya, mudah masuk surga atau mudah masuk neraka? Mudah masuk neraka. Kenapa? Banyak peraturan. Sekali lagi, mudah masuk surga atau mudah masuk neraka? Mudah masuk surga atau mudah masuk neraka? Bapak? Mudah masuk surga atau mudah masuk neraka? Mudah masuk surga, Pak. Tapi kenapa orang tidak mau? Contoh, masuk surga itu mudah, ya kan? Masuk di waktu malam, hujan petir, gerimis yang lebat, hujan yang lebat, mati lampu. Perintahkan istri goreng gendum, ngopi di teras. Nah, masuk surga, Pak. Kita balik. Di tengah malam yang gelap gulita, mati lampu, hujan deras. Mulai mikir, rumah siapa yang aku bobol ini? Sulit kan? Artinya sulit masuk neraka tuh, Pak. Contoh, masuk ke lapas ini bagian daripada neraka, betul nggak, Pak? Berapa lapis? Mulai dari depan, masuk pintu pertama, ini pintu pertama. Dicek di situ. Paling kecil lah, pentol korek pun ditinggalkan. Apalagi yang lain. Isi buku tamu, keperluannya untuk apa? Itu pintu pertama, Pak. Masuk lagi pintu kedua, betul lah. Masuk pintu ketiga, pintu keempat, sampai ke sini pintu kelima. Susah masuk sini, Pak. Betul lah. Masuk penjara ini susah, 5 pintu yang harus dilewati. Ya kan? Masuk surga gampang. Berterbaran pintu-pintu surga yang ada di alam dunia ini. Mau milih yang mana? Mau masuk masjid agung, masjid Taqwa Palembang, gampang, Pak. Siapapun bisa masuk. Asalkan lepas sepatu, ambil air wudhu, masuk. Itu pintu surga. Tapi kita tidak tahu. Jadi lebih susah masuk neraka, Pak, daripada masuk surga. Masuk surga itu sangat mudah, tapi kita menganggapnya berat. Ya. Nah, itu tadi berkaitan dengan sholat. Jadi kalau ingin melihat orang itu sholatnya baik, lihatlah dari perbuatan apa yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ukuran. Nah, itu yang tentang sholat. Kemudian tentang berdoa. Sholat itu bagian daripada kita berdoa, berkomunikasi kepada Allah. Itu sholat. Ya. Sholat itu bagian dari komunikasi kita langsung kepada Allah. Kita berbicara-bicara di situ dengan Allah. Baca suratul Fatihah itu juga bagian ngomong dengan Allah.
Baca doa iftitah itu bagian daripada kita ngomong dengan Allah. Jadi sholat bagian daripada kita berdoa kepada Allah. Pak, saya lah banyak niat berdoa kepada Allah, tapi sampai hari ini merasa tidak dikabulkan oleh Allah. Mungkin ada yang salah di dalam diri kita, Pak. Atau sholat kita tidak khusyuk, atau perbuatan kita tidak mencerminkan dari sholat kita tadi. Makanya Al-Quran mengajarkan seperti ini. Ud'u astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku kabulkan setiap hamba yang berdoa kepadaku. Ya. Barang siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah, akan aku kabulkan. Ada tapinya ayat ini. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Sebaiknya kalian itu berjanji dulu kepadaku, baru doa itu kukabulkan dan kuridhoi. Bagaimana contoh kita berjanji kepada Allah? Contoh ketika sholat kita berjanji kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya sholatku, sesungguhnya hidup dan matiku kupasrahkan hanya untuk Allah. Itu contoh kita berjanji kepada Allah. Contoh lagi kita berjanji dalam sholat kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Artinya Allah yang kita sembah, hanya Allah yang patut di mana kita minta pertolongan. Kita ini sholatnya menghadap Allah, Pak. Kepengin kaya, nganakkan uang. Betul lah. Sholatnya menghadap Allah. Kepengin naik jabatan, sogok sana, sogok sini. Tidak jalan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya. Itu contoh. Barang siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah, ud'ud astajib lakum, akan kukabulkan doa hamba yang berdoa kepadaku, tapi penuhi dulu janjimu kepadaku. Sholat kita jalan terus, tapi merasa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Mungkin sholat kita tidak ikhlas. Betul lah, Pak? Allahu Akbar, mulai jawil sini, nah main, kadang main. Sholat kita belum Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, fokuskan jiwa kita hanya Allah yang terlihat ketika kita sholat. Kita hendak badan kita, gerakan kita seperti sholat, tapi hati dan mata kita terbayang-bayang tentang kegiatan-kegiatan yang mungkin melupakan kita kepada Allah. Ya Pak ya, latih ini, itu doa. Kemudian mukjizatnya orang yang berdoa kepada Allah, apalagi kalau kita berdoa itu penuh dengan pengharapan, berdoa itu penuh dengan penyesalan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Doa itu kita penuh harapan agar Allah dekat dengan kita. Orang yang berdoa sambil mencucurkan air mata dia berdoa itu Pak menggetarkan aras Allah sampai kepada Allah. Jadi kalau orang yang berdoa kepada Allah penuh dengan rasa khusyuk, cinta dan syukur kepada Allah, sambil berlinang dia berdoa kepada Allah, apalagi dia berdoa di waktu malam habis sholat sunnah, tahajud dan sebagainya, air mata dia berdoa itu yang akan sampai kepada Allah. Aras Allah itu bergetar. Ketika aras Allah itu bergetar, Allah panggil malaikatnya. Malaikat turun ke alam dunia. Apa yang menyebabkan aras aku ini bergetar? Turunlah malaikat ke dunia. Begitu turun di dunia, dilihatnya sampean ini sedang sholat tahajud di waktu malam, berdoa sambil mencucurkan air mata, pipinya sudah basah, berdoa kepada Allah penuh dengan penyesalan yang pernah dia lakukan. Dia berdoa kepada Allah mengharap semua dosanya diampuni oleh Allah, sambil mencucurkan air mata.
orang yang berdoa sambil mencucurkan air mata itu sampai langsung kepada Allah. Pernah ada Pak kita sambil nangis sholat? Jarang kan Pak ya? Kita berdoa kadang-kadang sambil menggerutu, dikabulkan tidak doa kita. Nah, ada sejarah. Dahulu di zaman para sahabat ada seorang ulama, ibarat kita kiai yang terkemuka Pak. Dari kecil sampai dia tua menjadi seorang ulama. Anak muridnya banyak. Bayangkan, muridnya banyak. Saking takwanya seorang ulama ini, jangankan dia sebagai seorang guru, muridnya Pak saking takwa bisa berjalan di atas air. Nah, bayangkan. Iblis ini iri. Kalau melihat orang soleh, alim, iblis pasti iri Pak. Sesuai dengan ayatnya, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Barang siapa yang berani mengatakan diri kita ini orang yang beriman, siap-siap dicoba dan diuji. Siap-siap dicoba dan diuji Pak. Mungkin kita masuk dalam penjara ini bagian dari ujian. Sabar dan sanggupkah kita? Ikhlas tidakkah kita menjalani ini? Ya Pak ya. Nah, itu seorang ulama tadi. Jangankan ulama, muridnya bisa berjalan di atas air saking takwanya, apalagi gurunya kan. Betul lah Pak? Dah, iblis iri. Turunlah iblis ke dunia menyamar sebagai seorang ulama. Jadi-jadian ibarat bahasa gitu. Nyamar sebagai seorang kiai, sebagai seorang ulama. Setan ini tadi turun, masuk ke dalam masjid tempat ulama ini. Ulama besar ini tadi sholat jadi imam. Ya kan? 10 menit lagi balik. Sholat ulama ini tadi jadi imam. Setan yang nyamar sebagai seorang ulama tadi berjamaah jadi makmum di belakang. Jadi makmum. Bentar ya. 10 menit lagi. Ya. Bentar. Nyamar sebagai apa tadi setan? Ya itu ulama. Sholat berjamaah setan di belakang. Habis assalamualaikum ke kanan dan ke kiri, habis berdoa dan berzikir ulama ini tadi, setan di belakang juga ikut berzikir, bertasbih. Begitu habis berdoa, jamaah yang lain pulang. Setan tadi masih sholat berzikir sini. Kusuk nian sholatnya, berzikir, beristighfar kepada Allah, berlinang, air matanya turun. Mundur ke belakang ulama ini tadi, dilihatnya, ini orang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Kenalan, dari mana? Saya datang dari kampung yang jauh, kebenaran berjalan sebagai seorang musafir, mampirlah ke masjid ini. Kenalan setan dengan ulama tadi. Ulama ini tidak tahu bahwa itu setan nyamar. Dilihatnya oleh seorang ulama ini, setan yang sedang duduk sholat tadi berzikir lagi sambil berlinang air mata dia berdoa kepada Allah. Penasaran ulama ini. Mas, bagaimana mungkin kamu bisa berdoa sambil berlinang mencucurkan air mata, kata ulama ini tadi. Saya sudah usia seperti ini dari kecil sampai sekarang ini tidak pernah bisa berdoa sambil mencucurkan air mata. Penasaran dia. Tidak pernah bisa mencucurkan air mata berdoa. Apa jawab setan ini tadi? Dulu masa muda saya penuh dengan dosa. Masa muda saya penuh dengan maksiat munkarat. Masa muda saya penuh dengan zina. Saya hidup di dunia yang hitam. Saat ini Allah kasihkan waktu aku untuk bertobat kepada Allah. Ketika aku sholat, aku terbayang dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Itu yang membuat aku mencucurkan air mata. Setan ini tadi. Cayonnya. Oh, kata ulama tadi, jadi kamu itu masa lampaunya orang yang hitam. Sekarang bertobat. Ketika berdoa, ingat dengan dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan. Itu yang menyebabkan dia keluar air mata. Jadi kalau Bapak ingin berdoa mencucurkan air mata, kata setan kepada ulama tadi, Bapak berbuat salah dulu kemudian bertobat. Baru bisa nanti berdoa itu sambil mencucurkan air mata. Terpengaruhlah ulama ini tadi Pak.
Ditawari oleh setan ini tadi. Jadi kira-kira saya ingin berbuat salah dulu, kemudian taubat. Iya. Dah, kata setan tadi. Ada dosa yang harus kamu lakukan. Setelah dilakukan dosa itu, baru kamu taubat kepada Allah. Yakin kamu berdoa kepada Allah, pasti mencucurkan air mata. Apa dosa? Kau bunuh bayi. Oh jangan, katanya bunuh dosa besar. Kalau tidak mau membunuh dosa besar, berzina dengan wanita cantik. Tanpa berzina pun dosa besar. Bunuh tak galak, berzina tidak mau. Nah itu ada minum-minuman keras 1 botol. Mikirlah ulama yang tidak pernah berbuat salah tadi. Kalau bunuh dosa besar, zina dosa besar. Kalau minum anggur sekelas, dosanya pasti ringan, kecil. Dosanya cuma aku dewek. Begitu habis diminum, hilang kesadaran, mabuk. Begitu mabuk, sudah hilang semua kesadaran. Akhirnya apa yang terjadi? Pedang diambil, bayi dibunuh, wanita dizinai borongan. Itu kisah ulama. Dah, sudah bunuh, sudah berzina, sudah minum minuman keras, dia sadar. Dia sadar. Ingin bertobat kepada Allah, setan menampakkan wajahnya yang asli. Sudah terjerumus dia ke dalam dosa. Allah keburu menjemput mautnya datang, Pak. Meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Hati-hati, ya, hati-hati. Makanya kita berdoa kepada Allah itu doa yang dikabulkan dan diridhoi oleh Allah, diajarkan oleh Nabi Sulaiman itu seperti ini. Ya Allah, jadikan diriku sebagaimana yang Engkau ridhoi. Itu intinya. Kita beda doanya. Ya Allah, jadikan diriku sebagaimana yang aku inginkan. Beda. Contoh, itu doa. Ada lagi doanya baik tapi sedikit kikir maksa dengan Tuhan. Ya Allah, besok aku nak melok tes pegawai negeri. Kalau lulus, aku nak motong sapi. Bagus, tapi itu kikir kepada Allah. Ya kan? Ya Allah, kalau aku dapat rezeki hari ini, besok aku nak sumbangkan kepada yatim piatu. Bagus doanya, tapi kenapa harus dapat rezeki yang banyak nian baru berinfak dan sedekah? Coba ya. Nah, kita simpulkan. Sholat yang baik, akimi sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholatnya baik, pasti perbuatannya baik. Berdoalah kepada Allah penuh dengan pengampunan. Berdoa kepada Allah penuh dengan pengharapan dan ridho. Jangan kita berdoa kepada Allah memaksakan diri kita kepada Allah. Yakinlah, sepanjang napas kita masih ada, Allah tetap menjamin semua rezeki yang ada di dalam alam makhluk yang kita hidup. Sepanjang kita masih menghirup napas yang sehat, udara yang segar, rezeki Allah itu masih ada untuk kita. Kalau rezeki Allah sudah ditutup, maka kita wassalam. Jadi semakin tinggi iman kita, semakin tinggi cobaan dan ujian. Itu saja yang dapat disampaikan. Insya Allah nanti akan diteruskan oleh Ustazah itu yang paling rajin, ya, paling rajin, Ibu Ustazah Rahmah, ini paling rajin, ya, dan sahabat-sahabat kita yang lain. Semoga mengakhiri akhir tahun ini, insya Allah tahun depan kita akan bersambung kembali. Allah senantiasa menjaga, membimbing kita. Amin. Dan kita yang dapat ponisnya lama dengan perbuatan yang baik semasa di sini akan dikurangi masanya. Amin. Dan yang tidak lama lagi mudah-mudahan akan keluar, ya. Jadikan hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Amin. Ya, tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah dan dosa. Manusia yang baik, manusia yang selalu ingat merubah kehidupannya lebih baik daripada hari kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.